Saudara, status kelas ekonomi Indonesia naik kelas sampai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget. Lantas apa sebenarnya dampak keseluruhannya bagi Indonesia? Berikut ini ulasannya. Indonesia naik kelas, meninggalkan status sebagai negara berpenghasilan menengah bawah. Secara resmi pada 1 Juli 2020, Bank Dunia merilis status Indonesia berubah menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Perubahan status tersebut tampaknya menjadi berita mengejutkan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sendiri mengaku kaget atas status baru kelas ekonomi Indonesia. Berita yang baik buat kita bahwa Indonesia ini diumumkan oleh World Bank telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok kelas ekonomi berdasarkan Gross National Income atau GNI atau pendapatan nasional bruto, yaitu negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dengan GNI lebih dari $12.535 Amerika. Lalu, negara dengan ekonomi pendapatan menengah atas dengan GNI $4.046 Amerika sampai $12.535 Amerika. Sementara negara berpenghasilan menengah bawah memiliki GNI $1.036 Amerika sampai $4.045 Amerika. Dan terakhir, negara yang masuk kategori kelompok pendapatan rendah memiliki GNI lebih dari $1.035 Amerika. Indonesia sendiri menyandang status baru sebagai negara berpenghasilan kelas menengah atas karena hasil asesmen Bank Dunia mencatat GNI per kapita Indonesia pada tahun 2019 naik menjadi $4.050 Amerika, naik dari posisi sebelumnya $3.840 Amerika. Namun, status menimbulkan konsekuensi, salah satunya dari segi perdagangan dan kemudahan memperoleh utang. Utang ini, kalau kita statusnya sudah naik kelas, maka Indonesia bisa jadi tidak berhak untuk mendapatkan bantuan maupun pinjaman lunak dengan bunga katakanlah 0,5 sampai 1% per tahunnya. Nah, ini mereka naik statusnya menjadi upper middle income country. Ini kita bisa jadi tidak layak atau akan dievaluasi kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas perdagangan yang bebas ya. Salah satunya adalah penurunan tarif misalnya. Tidak hanya konsekuensi yang kurang mengenakan, sebetulnya kenaikan status ini cukup memberikan angin segar bagi iklim investasi di Indonesia karena dinilai akan lebih menarik